Iya, Oke, susah. selamat Suka datang dukanya kembali di gimana sih, Kak? Potensi Kayak satu WKP, kelompok, ini kan beda guys. kelas, beda Welcome angkatan dong. juga. Gimana sih cara menyatukan Oke, kepalanya tuh? ini udah episode ketiga ya. Dan sekarang bintang tamunya ganteng-ganteng nih. Halo, say hi dulu dong ke teman-temannya. Halo. Hai. Oke, Kak Amar dan juga Kak Fadli nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah gue baik dan ya lumayan agak sibuk aja sih. Oh, sibuk, keren sih. Oh iya, tapi kan kita belum kenalan dulu nih, kita baru say hi doang sama Kak Amar sama Kak Fadli. Mungkin bisa nih kenalan dulu, mulai dari Kak Amar dulu deh. Oke. Sebelumnya nama gue Muhammad Amar Abdurrahman. Gue biasa dipanggil Amar. Gue dari Sistem Informasi Angkatan 2021. Beda setahun ya. Oke, Kak Fadli. Nah, langsung aja ya. Nama gue Fadli Fadilah ya dari Teknik Informatika 2020 gitu. Salam kenal semuanya. Halo. Wah, hai Kak Amar dan Kak Fadli. Halo, Oke, guys. Kak Amar dan Kak Fadli, aku pengen tahu dong kira-kira kesibukan belakangan ini apa ya? Kalau gue kebetulan beberapa bulan ini emang lagi aktif mengikuti kegiatan kampus, seperti ikut organisasi. Gue join di BEM sama di Mudeng juga, dan gue kebetulan juga mengikuti kegiatan kepanitiaan. Gue join di Astro. Oh, Astro, bisa spill dikit gak sih? Dikit aja. Astro tuh apa sih? Astro itu sebenarnya festival yang ada di kampus gitu. Kita di Astro itu insya Allah bakal ada perlombaan-perlombaan yang emang fokusnya di bidang teknologi, seni, sama olahraga gitu. Kira-kira acaranya kapan, Mas? Nanti ke beberapa bulan ke depan lagi. Nanti pokoknya pantengin aja nih. Nah, kalau belum follow IG-nya Astro, nanti follow aja ya di Astro STTNF _ gitu. Nanti infonya bakal diinfoin di sana. Oke, jangan lupa dipantengin aja ya IG Astro dan juga jangan lupa di follow. Oke, kita lanjut ke Kak Fadli nih, kita kulik nih kesibukannya apa sih? Oke. Untuk kesibukan pertama gue ada kesibukan kampus, ikut kepanitiaan juga, kepanitiaan event. Cuman bedanya gue kepanitiaan Ormik. Apa itu? Gitu. Ormik itu sendiri merupakan event yang dimana penyambutan untuk mahasiswa baru gitu. Wow, mahasiswa baru berarti mungkin acaranya besar ya? Lumayan deh. Untuk diadakannya di bulan September nanti. Itu awal-awal sekitar pertengahan bulan September gitu ya. Wah, keren dong. Ya. Gitu. Berarti mungkin sedikit lagi ya? Ya, sebentar lagi nih lagi sedikit persiapan gitu. Terus kesibukan lainnya ya kerja aja gitu. Ngajar sebagai guru. Mungkin kalau masuk FYP siswa-siswa saya, salam kenal ya semuanya ya. Guru kalian masuk podcast. Wah, ini ada gurunya Oke, nih. ya. Hai dulu nih, halo Pak Guru. Halo Pak. Ya. Tapi kayaknya aku juga pernah lihat kakak jadi asisten dosen ya? Ya, gue juga jadi asisten dosen di kampus ya, di STTNF ini gitu. Udah lumayan sekitar 2 tahun lah jadi asisten dosen gitu ya. Berarti udah banyak yang kenal dong sama Kak Fadli. Ya sih, kemungkinan banyak yang kenal juga gitu. Untuk murid-muridnya Kak Fadli nih bisa nih say hi. Jangan lupa juga say hi sama Kak Amar ya kalau ketemu di Ya. jalan. Oke, Kak Fadli ini dari jurusan apa sih? Gue dari jurusan Teknik Informatika STTNF ya. Berarti Kak Fadli ini dari Teknik Informatika atau TI ya? Kalau Iya. Kak Amar ini dari Sistem Informasi atau SI? Ya, betul. Gue dari Sistem Informasi. Aku tuh sedikit penasaran ya sama SI sama TI. Aku pengen nanya-nanya nih ya. Mungkin dari Kak Amar dulu. Kak Amar ini kan milih SI ya. Apa sih alasan Kak Amar ini milih SI? Mungkin ada latar belakang di sekolah atau mungkin minatnya dari dulu. Mungkin bisa di-spill. Oke. Jadi sebenarnya cerita gue untuk masuk NF dan memilih S ini lumayan unik ya gitu. Jadi kebetulan gue itu sebenarnya dulu waktu SMA sebenarnya minatnya itu untuk mempelajari bahasa asing gitu. Dan salah satu bahasa asing yang gue pelajari bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Dan ketika tahun 2020 pandemi kan datang tuh. Dan semenjak pandemi datang jadi sering nonton drama Korea nih gitu. Sampai akhirnya gue nonton drama Korea waktu itu
happening banget startup gitu. Wah, emang lagi rame sih waktu Iya. itu. Nah, dari nonton startup, gue gak tahu kenapa. Setelah itu tuh minat gue untuk kuliah tuh beda banget gitu. Jadi yang awalnya pengen bidang pendidikan atau bidang sastra, tiba-tiba pengennya entah bisnis, manajemen atau apapun itulah ya berkaitan. Oke, goalsnya tuh pengen kayak di startup lah gitu, punya startup segala macam. Hingga akhirnya nemu NF. Terus ada jurusan sistem informasi gitu. Di sistem informasi kan kita gak cuma belajar programming segala macam, kita juga belajar segi bisnisnya kan. Nah, that's why gue akhirnya ngambil jurusan sistem informasi gitu, karena di situ belajar manajemennya juga, belajar bisnisnya juga, dan belajar programmingnya juga gitu. Jadi emang alasannya tuh karena pengen mulai startup dari awalnya drakor itu ya. Berarti unik juga ya. Iya, betul. Benar-benar ini honestly benar-benar emang dari drakor tersebut Pure ya. dari drakor. Pure dari drakor tersebut itu benar-benar ngubah mindset gue banget gitu. Atau mungkin teman-teman nih, kayak misalnya untuk mahasiswa baru atau gimana, yang misalnya pengen punya startup nih, kayak Kak Amar nih, bisa banget join sistem informasi, karena di situ dia belajar apa? Bisnis, manajemen, ada programming juga gitu. Jadi multi ya berarti. Oh, berarti SI itu keren ya? Ya. Iya. Dan motivasi awalnya juga lucu gitu Iya. dari drakor gitu. Kalau untuk Kak Fadli sendiri gimana? Dari gue sendiri sih sejak SMP itu sebenarnya gue tertarik sama yang namanya komputer. Apalagi waktu zaman SMP tuh sekitar 2015-an, you guys know about movie Who Am I? Yang dari Jerman tuh, yang hacking-hacking tuh, itu kan sempat lagi trending juga waktu zamannya. Nah, itu tuh membuat gue terinspirasi, gue tuh dulu pengen jadi hacker ternyata gitu. Terus nyari-nyari, oh ternyata belajar komputer. SMK masuklah gue jurusan teknik komputer jaringan, belajar tentang jaringan juga tentang komputer. Nah, ternyata minat gue bukan di bagian jaringannya, tapi di mata pelajaran tentang codingan gitu. Dulu sempat belajar codingan juga. Akhirnya gue di situ punya ambisi pengen kerja di bagian tentang programming gitulah intinya gitu. Nah, cuman di situ belum ada kepikiran untuk kuliah gitu. Pengen langsung terjun aja ke dunia kerja gitu. Nah, akhirnya karena nggak dapet juga, terus gue dapet info tentang NF ya, tentang Nurul Fikri ini, cobalah daftar, dan ada cutting gue yang ngasih tahu kalau ternyata jurusan teknik informatika dia lebih ke praktisi gitu, praktisi untuk mengoding. Akhirnya daftarlah di teknik informatika ini, dan ya alhamdulillahnya keterima sampai sekarang dijalanin gitu. Keren sih itu Kang. Berarti TI itu kenapa ya? Emang kalau stereotip orang-orang TI itu pasti hacker gitu kan, coding gitu. Iya, Tapi iya, iya. beneran nggak sih Kak, kayak kita tuh bisa jadi hacker kalau misalnya masuk TI itu? Hacker kan itu ibaratnya dia ada dua macam ya, ada white hat dan black hat. Sebenarnya itu bukan ilmu gue kesono sih, cuman gue tahu apa namanya, beberapa informasi tentang itu. Nah, hacker ini dia yang mengamanin jaringan internet atau jaringan suatu perusahaan gitu. Nah, di TI itu ada jurusan atau peminatan dari jurusan teknik informatika ini yang arahnya ke sana, yaitu cyber security gitu, yang dimana jurusan tersebut ngamanin jaringan gitu. Terus ya kurang lebihnya di situ ada peminatan tentang cyber security atau keamanan jaringan, yang dimana kurang lebihnya kalian akan belajar tentang ada ethical hacking dan lain sebagainya untuk keamanan jaringannya. Wah keren banget sih. Tapi kalau yang aku dengar nih dari Kak Amar dan Kak Fadli, berarti ada bedanya ya SI dan TI. Mungkin kalau TI lebih ke praktisi, kalau SI mungkin lebih ke manajemennya gitu ya. Iya. Kalau Kak Amar nih, dari semua mata kuliah di SI, apa sih yang paling Kak Amar suka? Kalau gua sih sebenarnya mata kuliah paling favorit sampai sekarang itu sebenarnya pengantar bisnis dan manajemen, sama digital marketing juga sih. Itu gua benar-benar suka banget gitu. Itu kan itu sebenarnya matkul peminatan sih gitu, dan tapi gua seneng banget sama dua matkul itulah gitu. Digital marketing gitu ya? Iya, sama pengantar bisnis dan manajemen. Apa sih yang dipelajarin dari digital marketing itu? Kalau digital marketing itu
kita mempelajari tentang ilmu marketing, cuman versi digitalnya gitu. Kan marketing itu sebenarnya tentang gimana caranya kita ya dapetin market, terus jualan segala macem gitu. Nah, di situ belajar gimana caranya kita bisa mengoptimalkan sisi marketing kita atau strategi marketing kita di dunia digital sekarang gitu. Kayak kita belajar tentang Instagram Ads, Facebook Ads dan segala macamnya gitu. SEO juga belajar di sana gitu. Pokoknya digital marketing belajar seputar itulah kurang lebih. Berarti mungkin bisa jadi sosial media spesialis gitu ya? Iya, bisa arahnya ke sana juga gitu. Karena digital marketing ini emang gak lepas dari dunia sosial media gitu. Entah Instagram, apalagi zaman sekarang kan apa-apa sosial media gitu. Jualan-jualan TikTok Shop, Shopee segala macam. Nah, itu di digital marketing kita belajar buat ke sana gitu. Gimana kayak muter otak gitu ya, gimana caranya kita masuk pasar mereka gitu. Betul. Keren sih kalau kayak gitu. Mungkin aku kayaknya ada minat ke sana tuh. Mungkin teman-teman yang pengen masuk digital marketing bisa nih dapat gambaran dari Kak Amar. Coba kalau kita langsung ke Kak Fadli deh. Kak Fadli ambil peminatan apa sih, Kak? Tadi kan gue bilang tentang cyber security ya. Nah, cuman gue nggak ngambil peminatan ke sana. Yang gue ambil adalah peminatan data engineer karena emang gue suka untuk mengolah suatu data gitu. Yang dimana sekarang data ini ibaratkan adalah sebuah oil atau sebuah ladang minyak gitu. Nah, peminatan data engineer ini kita difokuskan untuk mengolah data dan mengarahkan data itu kemana gitu, apakah ke suatu bisnis atau ke informasi lainnya gitu. Berarti kayak data analis gitu atau Bisa ada data analis, ada lalu data scientist kalau kalian tahu, lalu ada ya tadi entry data tuh. kalau basis data dia masuk juga nggak sih, Kak, ke data engineering? Basis data itu sendiri dia masuk ke bagian dasar dari pembelajaran tersebut. Basis data sendiri kan kalau dalam bahasa Inggrisnya database ya. Nah, dia itu mempelajari tentang bagaimana pengolahan data tersebut, disimpannya di mana, terus data dari tipe data yang kita simpan itu seperti apa, gitu. Nah, sebelum kita ke kamar, aku mau nanya nih, tadi kan data engineer, apa sih kakak milih peminatan data engineer ini? Karena kan pasti kita tahu dong kayak ada sukanya, ada dukanya. Suka dukanya sebagai data engineer itu lebih ke bagaimana kalian mengolah data tersebut, gitu. Misalnya gue punya suatu data nih, data yang ribuan data. Nah, itu PR gue adalah mengolah data tersebut. Kita harus melihat apakah ada data yang hilang, gitu, atau data yang kosong lah ibaratnya. Terus setelah kita mereplace data yang kosong ini, kita lihat lagi apakah data ini cocok dengan data-data yang lainnya, mengubah tipe data tersebut agar dapat bisa diolah, gitu. Jadi handling datanya atau mengatur datanya itu lumayan lama, gitu. Itu dukanya. Ya senangnya sih di bagian pengolahannya, gitu. Yang dimana ketika kalian udah dapet prediksian data tersebut, yang data yang diolah, nah itu tuh feel-nya kayak, akhirnya gue bisa nih memprediksi suatu masalah, gitu. Kepuasan tersendiri. Iya, gitu. Tapi keren sih kalau kita harus mengolah data kayak gitu, karena aku sendiri belajar mengolah data dikit aja itu udah pusing. Gimana kalau misalnya data engineer mungkin udah terlatih gitu ya, jadi udah terbiasa. Tapi keren sih. Kalau untuk data engineer sendiri, prospek kerjanya apa sih, Kak? Terkait prospek data engineer sendiri itu kan juga udah termaksud sebuah pekerjaan yang ada di industri ya. Nah, ada lagi tadi yang gue sebutin tuh data analis. Lalu ada data scientist, dia yang mengelola data itu sebagai sebuah machine learning gitu, sebuah AI. Nah, kita juga belajar tentang AI atau artificial intelligence gitu. Yang dimana itu bisa menjadi prospek kerja seorang data engineer gitu. Berarti kayak misalnya yang lagi marak nih kalau untuk ngerjain tugas gitu, atau ada juga yang curang mungkin kan. AI apa ya? Itu kalau nggak salah chat OpenAI ya. ChatGPT sendiri dia merupakan salah satu metode yang diambil di data engineer atau data scientist ya. Itu dia menggunakan sebuah sentimen analis, dia mengolah suatu dokumen atau data. Nah, cuman kita nggak sampai ke sono karena ChatGPT itu masuknya dia udah penelitian yang terlalu dalam gitu untuk seorang mahasiswa. Sebenarnya kalian juga bisa ikut berkontribusi
di forumnya, gitu ada forumnya. Ada forumnya berarti Iya. untuk AI itu sendiri. Ada forumnya. Wah, berarti untuk teman-teman nih yang pengen kayak AI gitu atau mungkin tertarik jadi data analis, karena kan yang lagi rame juga ada juga ya magang-magang Ya, data banyak analis gitu. bootcamp kayak gitu. Betul. Iya. Mungkin teman-teman juga bisa masuk nih ke NF jurusan TI terus peminatannya data engineer gitu. Karena di luar itu susah ya Kak nyari ilmu data Atau analis. teman-teman yang mau switch karir gitu dari Keren. marketing ke data analis, gue lihat banyak kok orang-orang yang switch karir ke sono gitu. Ya walau nanti kebagian kerja gue kepotong gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Semua ada rezekinya guys. Iya ada rezekinya. Ada. Tahu-tahu ke situ gitu Iya, ya. iya, iya. Iya kalau untuk kamar nih. Kamar tadi aku dengar itu digital marketing ya. Berarti peminatannya apa itu? Kalau matkul digital marketing itu kita bakal dapat di semester 3 kalau misalkan ngambil peminatan e-bisnis. Jadi kalau misalkan ngambil e-bisnis nanti pas semester 3 itu ada 3 matkul peminatannya nih gitu. Ada e-bisnis, ada digital marketing itu di semester 5 matkulnya. Nah, nanti kalau misalkan ngambil peminatan e-bisnis di semester 3-nya itu nanti dapat 3 matkul khusus e-bisnis nih. Ada pengantar bisnis dan manajemen, ada pengantar bisnis digital, sama ada sistem informasi akuntansi. Nah, semester 5-nya nanti ketemu sama digital marketing tuh. Nah, semester 4-nya Semester 4 ketemu sama digital marketing gitu. Pokoknya Berarti seru lebih banget dah. menjurus. Jadi setelah di semester 3 itu belajar tentang dasar-dasar bisnis, dasar-dasar manajemen segala macam, langsung tuh semester depannya belajar tentang marketing gitu. Kalau e-bisnis sendiri, misalnya ada yang tertarik mau punya UMKM lokal, itu kira-kira relevan nggak sih kalau milih e-bisnis? Kalau menurut gue sih lumayan relevan ya gitu, karena walaupun yang diajarkannya itu masih tidak terlalu menjurus ke bisnis gitu, yang ibarat kata benar-benar belajar bisnis banget nih gitu. Cuman itu yang kita pelajarin itu bisa jadi basic awal untuk kita bisa punya bisnis gitu. Karena kan di matkul pengantar bisnis dan manajemen atau pengantar bisnis digital itu emang benar-benar kita diajarin kayak dasar-dasar yang perlu kita bangun, perlu kita build ketika kita pengen bangun bisnis gitu. Jadi relevan lah, lumayan lah gitu. Jadi mungkin kalau yang mau punya bisnis atau mungkin punya cita-cita pengen punya startup jadi CEO, mungkin bisa banget ya jadi e-bisnis Boleh, ya kan? boleh. Ya. Ya tadi kan di Amar juga dia ngejelasin penjurusan yang ada di sistem informasi ya. Iya. Iya. Di TI juga ada penjurusan teman-teman. Kayak gue tadi kan penjurusannya tentang data engineer. Nah, TI sendiri ada 3 lainnya, yaitu software engineer, dia yang mempelajari tentang perangkat lunak ataupun tentang website, tentang pembuatan website, masuk ke tadi software engineer. Lalu ada network engineer dan cyber security gitu. Nah, 2 disiplin ini kurang lebihnya hampir sama ya. Seingat gue tuh kurang lebihnya hampir sama. Hanya saja network engineer ini dia fokus ke pengelolaan jaringannya, dan network engineer cyber security fokus ke keamanan jaringannya gitu. Ya mungkin kalian bisa ngulik-ngulik lagi nanti di Next episode kali ya mungkin. ke kalinya ke praktisi yang ahlinya. Betul. Mungkin kalau mau tanya-tanya ya itu di masalah nanti ya. Iya. Sekarang mungkin fokusnya ke data engineer dan digital marketing atau e-bisnis gitu ya. Iya. Terkait e-bisnis nih Kak atau digital marketing deh. Suka dukanya apa sih? Kalau Jadi di situ. Oke. Kalau menurut gue sih jadi gini, sebelumnya di SI itu kan peminatnya ada 3 ya. Ada e-bisnis, ada enterprise, sama DKV atau desain komunikasi visual. Nah, kalau untuk e-bisnis sendiri sih ya, menurut gua suka dukanya lebih banyak sukanya sih gitu. Apa mungkin ini karena gua yang ngejalanin atau gimana gitu ya? Karena kalau gua kan berangkatnya dari emang seneng gitu ya, seneng belajar tentang hal-hal yang manajemen, belajar bisnis segala macem gitu. Tapi emang menurut gue, dan gue coba tanya ke teman-teman gue juga gitu, peminatan e-bisnis itu lumayan menyenangkan gitu. Pertama, tugasnya mungkin gak terlalu susah gitu. Emang ada tugas, tapi mungkin tugasnya gak sesuai waktu awal-awal kuliah nih gitu ya, tugasnya Mungkin baru codingan segala beradaptasi macam kali. iya gitu. Terus
minatnya lah ya. Terus juga emang kan di semester 3 tuh pengantar kan. Jadi kita emang belajar hal basic yang ya masih mudah untuk dipahami lah gitu. Cuman emang ketika misalkan kita itu lebih seneng sama belajar yang langsung praktikal gitu, kayak tadi kan praktis ini gitu. Nah, mungkin agak kayak kaget atau agak bingung gitu buat survive di jurusan peminatan di bisnis gitu, karena di bisnis sendiri itu menurut gua emang full teori gitu loh, kayak bener-bener pengertian segala macam, definisi segala macam gitu-gitu. Jadi emang kalau emang nggak terlalu fokus atau nggak suka belajar yang kayak teori-teori gitu, bakal lumayan, paling dukanya di situ sih, kayak ngantuk, males, kayak teori lagi gitu. Tapi dari semuanya lebih banyak sukanya gitu ya. Iya, sebenarnya sukanya sih ya karena tugasnya nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu. Karena tugasnya kan terlalu banyak dan emang ngejalaninnya karena suka gitu. Iya, benar. Tapi di samping itu, kalau enterprise juga kurang lebih sebenarnya enterprise sama e-bisnis tuh kurang lebih sama gitu ya gitu. Paling yang agak berbeda itu DSI paling pas DKV nih gitu. Karena DKV itu di situ banyak banget kita belajar tentang desain gitu. Emang sebenarnya DKV ini mempelajari desain biar nanti ujung-ujungnya buat kebutuhan bisnis juga gitu ke depannya. Jadi kalau teman-teman DKV ya itu lumayan struggling sih. Paling strugglingnya dia kayak nanti tuh banyak tugas-tugas desain, bikin nirmana segala macem gitu. Aku juga mikirnya kayak udah pusing sih, tapi mungkin teman-teman nih yang minat banget gambar atau desain bisa banget masuk DKV. Sedangkan kalau untuk bisnis, pengen mulai UMKM lokal atau startup bisa e-bisnis. Kalau enterprise kira-kira apa sih Sebenarnya persamaan atau perbedaannya? Kalau untuk enterprise sih sebenarnya kurang lebih yang dipelajari hampir mirip-mirip kayak e-bisnis gitu. Kayak ada beberapa matkul yang emang pengantar juga gitu, dan emang itu ngebahas tentang kurang lebih sih cara memanajemen perusahaan gitu sih kalau yang gua tangkap gitu ya gitu. Jadi hampir dibilang mirip banget sama e-bisnis sih enggak, tapi ada perbedaannya gitu. Paling gitu sih. Mungkin ini ya pesannya ya tadi yang aku tangkap, kalau mau milih jurusan tuh emang harus sesuai minat gitu, biar suka gitu, biar ngejalaninnya juga enak gitu kan. Karena kalau misalnya kita milih dengan asal atau mungkin karena nggak suka atau mungkin tuntutan orang tua juga, kitanya juga merasa tertekan, terpaksa gitu. Jalanilah dengan suka gitu. Dari penjelasan kita ini nih, tadi kan Amar ngejelasin tentang SI dan gue tentang TI. Ya. Sekarang gue mau nanya nih ke Lala nih. Rencana Lala kan mulai memasuki ke peminatan. Dari penjelasan kita berdua, kira-kira peminatan apa nih yang Lala bakal pilih? Waduh, ini kayaknya aku gantian ya, jadinya aku yang narasumber ya. Sesekali lah kita yang nanya gitu ya, ke hostnya gitu. Kalau aku pribadi sih mungkin karena aku dari SI ya, jadi aku gak ada kepikiran ke TI. Cuman kalau untuk SI, ketiganya kayaknya bagus deh, aku jadi bingung gitu kan, apalagi dari penjelasan Kamar juga bagus banget kan, prospek kerjanya kayaknya mungkin belum dijelasin, tapi untuk perbedaannya kan aku langsung tahu, oh DKV ternyata ini, enterprise ternyata ini, e-business ternyata ini. Cuman kayaknya mungkin aku bakal masuk ke enterprise sih, karena dari basic aku pribadi kan aku bilang aku ingin menjalankan karena suka, aku kurang suka di ekonomi, dan aku kurang suka di bagian desain. Mungkin enterprise adalah jalan terbaik. Cuma nanti ya let's see lah. Ya, atau Lala mau lintas jurusan, gue juga bukan lintas. Kayaknya enggak dulu deh. Aku gak mau jadi hacker sih. Belum masuk ke TI gitu. Kayaknya aku betah di SI sih paling. Iya. Kalau TI kayaknya mungkin teman-teman yang lain yang merasa jiwa praktisinya ada tinggi gitu ya, tinggi gitu ya. Bisa banget masuk TI Bisa. Keren. TI jaya. TI is a good choice ya. Gimana nih kalau SI? Kan tadi katanya Kak Amar itu e-bisnis ya tadi kan. Gimana sih prospek kerjanya? Kalau untuk prospek kerjanya kurang lebih ya kayak matkul-matkul yang dipelajarin aja sih gitu kan, kita belajar digital marketing nih. Berarti ya nanti nextnya mungkin prospek kerjanya bisa jadi digital marketer atau misalkan jadi SEO spesialis segala macem gitu-gitu sih kurang lebih paling di ya berkaitan tentang dunia-dunia digital marketing atau hal-hal yang emang tentang TI juga, cuman gak yang praktik ya kayak
TI gitu. Kalau TI kan paling prospeknya kayak tadi data analis, data analytics segala macam gitu-gitu kan. Ya begitulah kurang lebih. Kan berarti gini ya, kalau yang aku cari-cari mungkin info-info magang, selain data analis yang paling banyak dicari nih, ternyata sosial media spesialis juga loh. Berarti kemungkinan e-bisnis dan data engineer ini kayak lagi banyak-banyaknya dicari gitu ya sama perusahaan. Jadi mungkin teman-teman nih gitu kan, mungkin minat bisa banget masuk, terus nanti bisa jadi dapat info magang di mana-mana gitu kan ya. Branding guys. Iya betul, keren sih kalau kayak gitu. Selain itu ada nggak sih kayak ini kan udah kelihatan nih bedanya TI dan SI. Selain praktisi dan ini manajemen gitu ya, ada nggak sih persamaan antara TI dan SI? Udah Fadli atau Kamar? SITI ya. Mereka berdua adalah suatu disiplin ilmu yang bekerja di bidang teknologi. Itu sih yang paling menonjol kesamaan mereka gitu. Dan pembelajaran pertamanya pun di semester 1 dan 2 mereka kurang lebihnya sama gitu. Kita juga diajarkan untuk mengoding, terus mengolah suatu algoritma juga diajarin seperti itu gitu. Kalau Kamar sendiri? Kurang lebih sama sih sama yang dibilang sama Fadli gitu. Jadi emang entah SI ataupun TI emang fokusnya dua-duanya menuju ke arah teknologi gitu, menuju ke information system yang dimana ya ngebahas tentang gimana mempelajari tentang dunia teknologi gitu. Cuman mungkin emang teknologi kan luas banget nih gitu. Makanya TI lebih belajar tentang praktiknya, mungkin yang SI belajar tentang teori-teorinya yang dibutuhkan untuk menunjang teknologi tersebut gitu. Manajemennya lah ya. Iya, iya. Berarti intinya ada perbedaan, ada persamaan juga ya. Betul. Wah kayaknya guys, waduh ada yang punya jam nggak ya? Kayaknya udah habis jam, nih. Kayaknya udah penutup nih. Kita udah penutup di bincang-bincang. Kayaknya udah nggak terasa ya. Nah sebelum penutup aku mau minta seperti biasa ya. Aku mau minta closing statement dong dari para narasumber kita yang ganteng. Siapa dulu nih? Siapa yang mau ngasih closing statement? Duluan. Mungkin siapa dulu? Lagi mau nyiapin closing statement. Mungkin Kamar dulu. Siapa? Oke. Gua duluan ya. Ya. Jadi gini. Kalau misalkan mungkin yang gue lihat sekarang itu banyak teman-teman dari SI yang kebingungan nih gitu buat milih gue mau minatan yang ngambil apaan gitu ya. Gitu. Nah gue saranin mungkin simpel gini aja kali ya. Kalau lu emang suka belajar tentang teori-teori gitu, mungkin lu cocok deh kayaknya entah masuk ke peminatan e-bisnis atau enterprise. Tapi kalau lu misalkan suka gambar, suka menumpahkan ide kreatif lu ke Canva segala macam, menurut gua lu cocok banget buat masuk TKV gitu. Dan jangan sampai lu itu salah pilih peminatan gitu. Menurut gua kalau salah pilih peminatan nanti lu ngerjainnya jadi kayak gak ikhlas gitu, asal-asalan segala macem gitu. Bisa ngerjain, tetap harus ngerjain, cuman kayak gak puas, berat gitu, nangis-nangisan terus gitu. Jadi jangan sampai salah pilih peminatan. Dicatat ya. Ayo kita ke Kamar ini. Closing statement dari gue ya, kalau gue bakal lebih ke mahasiswa sih, ngingetin ke mahasiswa untuk jangan pernah menyerah, masih ada hari esok dan teruslah berkembang gitu teman-teman. Dan jangan depo atau menggunakan judi online, berbahaya untuk teman-teman. Karena lagi marak sih ya, benar. Tuh diingat ya teman-teman, jangan sampai terjerumus ke hal-hal negatif. Sekian dari gue, thank you. Oke, berarti kesimpulannya kerjakan karena suka berarti ya. Pilih penjurusan karena suka, bukan karena terpaksa. Dan jangan pernah menyerah dan jangan ikut judi online. Tidak boleh. itu notes tambahan ya. Oke, kita udah penutup nih guys. Kita pamitnya mau gimana? NFJ. Ya dari aku dulu deh. Oke, aku selaku podcaster kali ini bersama Kak Amar dan juga Kak Fadli izin pamit undur diri. See you in next podcast. Dadah. Bye. See you guys.